Halo sahabat, selamat datang kembali di channel Suksespedia. Pertanian mina padi adalah sebuah istilah yang disematkan pada konsep teknologi yang dapat mengoptimalisasikan lahan sawah irigasi sekaligus meningkatkan pendapatan petani. Secara harfiah, mina padi terdiri dari dua kata, yaitu mina yang berarti ikan dengan padi. Mina padi memiliki banyak kelebihan dan keuntungan loh. Lalu bagaimana sih cara budidaya mina padi ini sahabat? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga selesai. Inilah tips cara budidaya mina padi serta kelebihan dan keuntungannya versi dari Suksespedia. Sebelum kita bahas semakin jauh, sahabat, penerapan mina padi ini, petani memanfaatkan genangan air sawah yang tidak boleh surut tersebut untuk membudidayakan bibit ikan di sana. Otomatis, dengan cara menerapkan mina padi, petani dapat menjalankan dua kegiatan sekaligus dalam satu musim panen, yaitu bertani seperti biasa dan beternak ikan dalam waktu yang dekat dan tempat yang sama. Terdapat beberapa jenis ikan yang dapat digunakan dalam konsep mina padi. Di antaranya adalah ikan mas, ikan mujair, ikan nila, dan ikan tawas. Kamu dapat memilih jenis ikan tersebut sesuai dengan kebutuhan dan permintaan pasar. Namun salah satu ikan favorit yang sering kali digunakan pada pertanian mina padi adalah jenis ikan nila merah. Hal ini dikarenakan jenis ikan yang satu ini sangat cocok hidup di air dangkal dengan perawatan yang cukup mudah. Itu tadi sedikit informasi tentang mina padi. Yuk kita simak cara bagaimana budidayanya. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan info baru dari channel ini. Keuntungan pertanian mina padi. Pertanian mina padi jajar legowo atau padi ditanam dengan jarak yang cukup lebar menawarkan banyak keuntungan bagi para petani, terutama untuk petani yang memiliki area lahan terbatas. Keuntungan yang paling jelas terlihat adalah meningkatnya pendapatan petani di akhir masa panen. Selain dari itu, kegiatan mina padi dapat membantu mengurangi hama yang biasa menyerang padi. Manfaat mina padi lainnya adalah mengurangi penggunaan pupuk karena kotoran ikan yang tersebar di area pertanian banyak mengandung unsur hara. Dengan diterapkannya konsep mina padi, sedikit banyak juga memperlambat tumbuhnya tanaman kompetitor padi yang dapat mengganggu pertumbuhan padi. Hama tikus berkurang. Tikus sebagai hama utama tanaman padi tidak bisa masuk ke lahan sawah karena air terus menggenang. Sistem mina padi tidak mengurangi jumlah rumpun padi, bahkan produksi padi semakin meningkat. Produksi gabah bisa mencapai 8 ton per hektarnya. Jika hanya padi saja, produksi gabah tidak lebih dari 6 ton per hektar. Sistem budidaya mina padi bisa menekan hama wereng, meningkatkan pendapatan petani. Petani memperoleh keuntungan ganda dari hasil panen padi dan panen ikan yang dibudidayakan. Hemat biaya pembelian pupuk, penggunaan pupuk lebih hemat karena pemupukan hanya dilakukan sebanyak sekali pada awal tanam saja. Keluarga petani memperoleh asupan protein gratis ya dari ikan yang dibudidayakan. Budidaya mina padi tidak terlalu berbeda dengan budidaya padi sawah biasa. Mulai dari penyemaian bibit hingga panen, semua relatif sama. Persiapan lahan budidaya mina padi. Sahabat, persiapan lahan merupakan langkah awal dalam proses mina padi.
Langkah ini menjadi kunci utama untuk keberhasilan pertanian mina padi. Lahan yang hendak digunakan untuk budidaya mina padi harus dibuat sedemikian sehingga menunjang keberlangsungan hidup padi dan ikan. Di antaranya, pembuatan pemantang sawah, pembuatan selokan, pembuatan saluran sirkulasi air, pengolahan lahan, pengolahan tanah, dan persiapan kolam. Berikut ini adalah caranya. Lahan diolah dengan cara diluku atau dibajak kemudian digaru. Setelah selesai, biarkan selama beberapa hari supaya mengendap terlebih dahulu. Pembuatan saluran atau carem sekeliling lahan dan pembuatan pintu masuk dan pintu keluar air. Sistem penanaman padi yang digunakan adalah pola tanam jajar legowo 2:1. Kemudian diamkan selama kurang lebih 15 hari. Untuk jenis padi yang digunakan adalah varietas Ciherang. Dengan pertimbangan varietas ini tidak mudah roboh karena batangnya tidak terlalu tinggi. Varietas ini juga tahan terhadap genangan air loh. Pemupukan dasar menggunakan pupuk NPK, Ponska, dan urea. Perbaikan pemantang sawah. Pembuatan kolam dengan kedalaman 70-80 cm. Pemasangan jaring yang berfungsi sebagai penghalau hama padi dan hama ikan. Mudah bukan sahabat? Pelaksanaan budidaya mina padi. Dalam pelaksanaan budidaya mina padi, sahabat harus memperhatikan pemupukan yang akan kalian lakukan, sebab pemupukan menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan budidaya mina padi. Hal ini dikarenakan pemberian dan pemilihan jenis pupuk tidak dapat dilakukan sembarangan. Pupuk dapat menyuburkan tanaman padi, namun jika diberikan terlalu banyak maka akan mempengaruhi kualitas hidup ikan. Dengan melakukan pemilihan jenis pupuk dan cara pemupukan yang tepat, maka selain dapat menambah kesuburan tanah, juga bisa menumbuhkan berbagai plankton sebagai pakan ikan alami. Caranya adalah sebagai berikut. Pemupukan urea dan NPK Ponska dilakukan setelah tanaman padi berumur 7 hari setelah tanam. Untuk 1000 meter persegi, lahan dibutuhkan 15 kg urea dan 30 kg NPK Ponska. Bibit padi sebaiknya ditanam tidak terlalu tua, yaitu sekitar 17-20 hari. Sistem penanaman padi menggunakan pola tanam jajar legowo 2:1 ya. Setelah bibit padi selesai ditanam, biarkan lahan selama 14 hari dalam kondisi macak-macak atau tidak digenangi air. Kemudian pemasangan jaring penghalau hama untuk menutupi seluruh permukaan sawah. Untuk lahan 1000 meter persegi diperlukan sekitar 3 rol jaring. Penebaran bibit ikan dan pemeliharaannya. Sahabat, yang harus diperhatikan dalam penebaran bibit ikan adalah pengaturan air setelah penebaran benih ikan, dengan ketinggian mengikuti pertumbuhan tanaman. Pada pintu pemasukan dan pengeluaran air dipasang saringan dari kawat atau anyaman bambu untuk mencegah keluarnya ikan yang dipelihara dan mencegah ikan liar masuk ke dalam petakan sawah. Pada pintu pengeluaran air perlu diatur sedemikian rupa untuk menahan air sesuai dengan kebutuhan dan membuang air yang berlebihan pada saat terjadi hujan. Cara berikutnya yang harus sahabat lakukan diantaranya adalah sebagai berikut. Bibit ikan ditebar setelah tanaman padi berumur 14 hari atau 2 minggu. Untuk 1000 meter persegi, lahan sawah diperlukan bibit ikan sebanyak 1.200 sampai 1.500 ekor bibit. Melakukan pemeliharaan ikan yang meliputi pemberian pakan, pengelolaan air, dan pengawasan. Pemberian pakan pelet ikan dilakukan 2 kali sehari pagi dan sore. Pakan diberikan 2% dari total biomasa. Pakan sebaiknya dicampur dengan probiotik. Ketinggian air rata-rata 75 cm pada saluran dan kolam.
Sedangkan ketinggian air pada tanaman padi sekitar 30 cm. Pintu masuk air dan pintu keluar air dipasang saringan. Periksa dulu saringan sesering mungkin dan segera bersihkan jika kotor supaya air tidak meluap. Jangan melakukan penyemprotan tanaman padi menggunakan pestisida kimia karena bisa meracuni ikan-ikan yang ada. Jangan lupa juga ya, dalam pemberian pakan diberikan sekitar 3 hari benih ikan ditebar di sawah. Jenis pakan dipilih adalah pakan apung dengan kadar protein 28-32%. Pemberian pakan dihentikan setelah ikan berkurang nafsu makannya. Periode pemberian pakan sebaiknya dilakukan 2 kali sehari pada waktu pagi dan sore hari, sahabat. Kalian siap melakukannya? Nah, itulah tadi tips cara budidaya mina padi serta kelebihan dan keuntungannya. Bagaimana sahabat? Siap mencobanya? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Mari bangun channel Suksespedia dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya dan jangan lupa tonton video yang lainnya ya.